Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Benda bermassa 5 kilogram, mula-mula diam dan dipercepat oleh gaya tetap 10 Newton. Setelah menempuh jarak 9 meter, kelajuan benda tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Oke, biar lebih jelas kita gambarkan dulu eh, kondisi soalnya. Jadi biasakan kalau menyelesaikan soal ya, agar lebih jelas dibuat saja sketsa soalnya. Ini misalkan bendanya di sini. Masanya 5 kg. M-nya diketahui 5 kg. Awalnya diam. Awalnya diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian dipercepat oleh gaya tetap 10 Newton. Nah, berarti ditarik atau didorong dengan gaya 10 Newton. Sehingga dia bergerak. Nah, yang ditanyakan adalah setelah benda ini bergerak sejauh 9 meter. Oke, misalkan kita gambarkan di sini. Nah, jarak yang ditempuh oleh benda ini, nah ini adalah 9 meter. Kita lambangkan dengan S ya, 9 meter. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan akhirnya. Nah, ini sudah kombinasi soal ya dengan GLBB di semester 1 kemarin. Oke, dari soal ini kita perlu menghitung dulu berapakah percepatan yang dialami oleh benda. Dari mana datanya? Datanya dari F dan M. Gunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Besar gaya F-nya adalah 10 Newton, kita masukkan nilainya 10. Nah, ini sama dengan M-nya adalah 5 dikalikan dengan percepatannya A. Maka nilai A-nya adalah 10 dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari percepatan di sini yang sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus yang ketiga pada GLBB. Masih ingat ya? Yaitu persamaannya PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah dengan 2A kali S. PT kuadrat, VT adalah kecepatan akhir. Kita tuliskan saja di sini. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat. P0 kuadratnya berapa? P0-nya 0. Maka di sini 0. Ditambah dengan 2 kali A-nya di sini tadi 2 ya. 2, S-nya di sini 9. 9 meter jarak yang ditempuh. Maka di sini PT kuadratnya 2 kali 2 kali 9, 4 kali 9, maka hasilnya adalah 36. Nah, di sini untuk menghilangi kuadrat kita akar ya. Maka VT-nya menjadi akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6 meter per sekon. Nah, maka jawaban yang benar adalah ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah gaya F dikerjakan pada benda bermassa M1 menghasilkan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Gaya yang sama jika dikerjakan pada benda bermassa M2 akan menghasilkan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah jika kedua benda digabung, maka percepatan yang dihasilkan oleh gaya F adalah titik-titik. Jadi di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, gaya F ini dikerjakan pada benda yang massanya M1. Oke, gaya F ini ya, dikerjakan pada benda yang massanya M1. Nah, ternyata percepatan yang dihasilkan ini adalah 6 meter per sekon kuadrat. Lalu benda ini, gaya ini juga dikerjakan pada M2. Ini ya, ini juga belum diketahui. Pada M2, ternyata menghasilkan percepatan A2 yaitu 12 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang dari sini seperti tadi ya, kita bisa gabungkan sebenarnya.
Karena besar F-nya sama, maka berarti kalau kita tuliskan di sini F1 sama dengan F2 ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kita lanjutkan, maka jadi M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. M1-nya tidak diketahui besarnya, biarkan saja tetap M1. A1-nya ternyata tadi nilai percepatannya adalah 6, sama dengan M2-nya, biarkan saja tetap M2. Lalu A2-nya adalah 12 meter per sekon kuadrat. Kita bisa sederhanakan di sini 6 dengan 12 ya, sehingga diperoleh M1 ini sama dengan 12 tadi dibagi 6 dapat 2 ya di sini, 2 kali M2. Kita beri saja ini persamaan 1. Lalu F ini digunakan untuk menggerakkan gabungan antara M1 dan M2. Berarti di sini kita tuliskan M-nya adalah M1 plus M2. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya. Kita sebut saja A3 gini ya. Nah, ini berapa? Nah, gunakan saja hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A, atau langsung saja F sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya tadi masih sama ya, ini tetap F seperti ini. Nah, lalu M-nya di sini adalah gabungan, M gabungan antara M1 dan M2. Nah, di sini kita tulis M1 plus M2 dikalikan dengan A. A-nya di sini adalah A3 ya. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan. F di sini sama dengan, nah tadi di sini di persamaan 1 kita sudah peroleh M1 besarnya sama dengan 2 kali M2. Maka kita substitusi ya M1-nya dengan 2 kali M2. Nah, kita tuliskan di sini 2 M2 ditambah M2 sama dengan A3. Dan demikian F-nya ini sama dengan 3 M2 dikalikan dengan A3. Nah, ini ketemu persamaan yang kedua. Nah, seperti ini. Oke, kita buat garis. Oke, berikutnya kita akan gunakan ini ya, kondisi yang kedua dengan kondisi yang ketiga. Besar gayanya kan sama, maka kita perlu atau kita tuliskan dulu secara lengkap ya. Ini F2 ini sama dengan F3 seperti ini. Kalau kita lanjutkan, maka F2-nya menjadi M2 dikalikan dengan A2 sama dengan F3-nya. Nah, di sini F3-nya kan ini tadi ya. Kita langsung bisa gunakan ini 3M2 dikalikan dengan A3. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi. F2-nya tadi M2 dikalikan dengan A2, lalu F3-nya adalah ini ya, kondisi yang ketiga dari persamaan yang kedua. Nah, 3M2 dikalikan dengan A3. Nah, di sebelah kiri dan kanan ini ada M2, bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, maka diperoleh A2 ini sama dengan 3 kali A3. Nah, yang ditanyakan adalah A3-nya. Maka A3 ini sama dengan A2 dibagi dengan 3. Maka percepatannya adalah percepatan yang kedua tadi ini 12 dibagi dengan 3. Maka percepatan gabungan dari kedua benda ini adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sebuah mobil masanya 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil direm hingga berhenti dalam waktu 20 sekon.
Gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti adalah titik-titik. Oke, untuk kondisi soal ini kita gambarkan dulu biar lebih jelas kalian memahami soalnya. Ini anggap saja mobil ya. Mobil ini dia masanya diketahui M mobilnya adalah 10.000 kg. Kecepatan awalnya di sini adalah 20 meter per sekon. V0-nya 20 meter per sekon. Kemudian mobilnya direm, diberi gaya perlambatan ya, diberi gaya yang berlawanan dengan mobil ini, yaitu gaya gesek pengereman. Hingga berhenti dalam waktu 20 sekon. Oke, misalkan saja dia berhenti di sini. Nah, maka di sini kecepatan akhirnya VT-nya adalah 0. Nah, dari V0 sampai ke VT tadi ternyata membutuhkan waktu T-nya adalah 20 sekon. Nah, berapakah gaya rem yang bekerja pada mobil ya? Kita cari dulu untuk soal ini, kita cari dulu perlambatannya. Gunakan GLBB ya, konsep GLBB. Kita gunakan rumus yang pertama ya. Kita gunakan rumus yang pertama untuk mencari perlambatannya dulu. Masih ingat ya? Yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Kecepatan akhirnya VT-nya sama dengan 0. 0 seperti ini. V0-nya adalah 20. Jenis geraknya adalah GLBB diperlambat, maka boleh diberi tanda negatif. Seperti ini. A-nya tidak diketahui ya, belum diketahui. Kita tuliskan T-nya 20 sekon. Nah, seperti ini. Kalau ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, tanda negatifnya akan berubah menjadi positif. Sehingga 20A sama dengan 20. Dengan demikian nilai A-nya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah gaya pengeremannya? Gaya pengereman itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. F-nya di sini. Nah, jadi kalau mobilnya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya, gaya pengeremannya ke kiri. Gunakan saja hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, karena massa mobil sudah diketahui 10.000, maka ini menjadi 10.000 dikalikan percepatannya 1. Nah, demikian hasilnya F-nya adalah 10.000 Newton. Mana? Udah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika sistem gambar berikut dalam keadaan setimbang, maka besarnya tegangan tali, maksudnya tegangan tali T1 dan T2 gitu ya, adalah titik-titik. Nah, dari gambar ini kita perlu gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Yang pertama, pada sistem ini ada gaya berat dari benda ini ya, yaitu beratnya 12 Newton, arahnya ke bawah. Sebut saja W, seperti ini. Lalu ada gaya tegangan tali T1. Oke, kita pakai warna ini T1. Ini T1. Lalu berikutnya ini ada juga T2, arahnya ke sini. Nah, ini T2. Nah, dari sistem ini kita perlu mencari sudut ya, sudut-sudut yang dibentuk oleh W dan T1, W dan T2, lalu sudut T1 dan T2. Kita buat garis bantu seperti ini. Kita buat garis bantu seperti ini. Kita coba gambarkan sampai atas ya. Nah, ini membentuk bangun segitiga, maka di sini siku-siku ya. Nah, di sini 30 derajat, ini sudah ada 30 derajat, ini ada 90 derajat. Maka sisanya ini berapa? Nah, maka sisanya di sini adalah besarnya 60 derajat.
Nah, yang ini 60 derajat. 180 dikurangi 30 dikurangi 90. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, maka sudut yang ini, oke, kita gambarkan saja dengan warna yang berbeda. Nah, maka sudut antara T1 dengan T2, nah ini, karena ini 90, ini 60, berarti totalnya adalah 150 derajat. Lalu yang ini sudah jelas ya, yang ini sudutnya siku-siku berarti 90 derajat. Nah, yang ini, kalau kita lanjutkan lagi, dari sini sampai sini, ini adalah 180 derajat, maka kalau dikurangi 60 derajat, maka sudut antara T1 dengan W ini adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan dulu saja di sebelah sini biar lebih jelas. Kita gambar ulang ya di sini. Ini gaya beratnya ke bawah. Ini W. Lalu ini ada T1, arahnya ke sana. T1. Lalu ada lagi, ini adalah T2. Nah, tadi di sini mengapit sudut 150 derajat, ini adalah 120 derajat, yang ini adalah 90 derajat. Nah, untuk mengukur tegangan tali, untuk menghitung tegangan tali, kita bisa gunakan aturan sinus ya. Kita gunakan saja aturan sinus, yaitu W di sini dibagi dengan sin sudut yang ada di belakangnya. Kalau kita tuliskan jadi seperti ini, W dibagi dengan sin sudut yang ada di belakang W, yaitu 150 derajat. Nah, sama dengan T1 dibagi dengan sin sudut yang ada di belakang T1. Ini T1 di belakangnya adalah ini 90 derajat, maka kita tuliskan di sini sin 90 derajat. Ini akan sama dengan T2 dibagi dengan sin yang ini 120 derajat. Nah, sekarang untuk mencari T1, kita cari dulu T1 saja biar lebih mudah. Kita ambil dua bagian yang ini ya. Oke, kita tuliskan lagi di sebelah sini. Kita tuliskan lagi di sebelah sini. W dibagi dengan sin 150 derajat. Ini sama dengan T1 dibagi dengan sin 90 derajat. Kita masukkan angkanya sekarang. Gaya beratnya pada balok yang digantungkan ini adalah 12 Newton. Berarti ini 12 dibagi dengan sin 150 derajat. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Maka nilai sinusnya bertanda positif. Nah, nilai sin 150 derajat itu akan sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah atau 1/2, 0,5 juga boleh ya. Nah, ini sama dengan T1. Nah, kemudian dibagi dengan sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Nah, maka T1-nya 12 dibagi dengan 1/2 atau 12 dikali 2. Maka nilai T1-nya adalah 24 Newton. Nah, seperti ini. Dari kelima opsi yang ada, untuk T1 yang nilainya 24 Newton, ini ya. Ini opsi yang ketiga. Bisa juga kalian buktikan dengan menggabungkan ini ya. Persamaan yang kedua juga boleh nih kalau kalian ingin menghitung. Nah, gunakan saja konsep seperti ini. T1 per sin 90 derajat ini sama dengan
T2 per sin 120 derajat. T1-nya tadi sudah dihitung, sudah diketahui 24 dibagi sin 90 itu 1. Kemudian ini T2 dibagi dengan sin 120 derajat di kuadran 2. Sin 120 derajat itu nilainya akan sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, maka T2-nya dengan perkalian silang 24 kali setengah akar 3 ya. Maka hasilnya adalah 12 akar 3 Newton. Nah, dengan demikian opsi yang benar adalah yang ini. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Sebuah gaya tunggal 10 Newton bekerja pada benda yang memiliki massa M. Benda bergerak dari keadaan diam dalam garis lurus sejauh 18 meter dalam waktu 6 sekon. Yang ditanyakan massa benda adalah titik-titik kilogram. Untuk soal nomor 10 sebenarnya hampir sama ya langkahnya dengan yang di depan tadi soalnya. Gunakan konsep GLBB dari keadaan diam menjadi bergerak ya, berarti dipercepat seperti ini. Di situ diketahui V0-nya sama dengan 0 karena dari keadaan diam. Lalu bergerak sejauh 18 meter, S-nya 18 meter. Waktu yang dibutuhkan T-nya ini adalah 6 sekon. Nah, diketahui V0, S, dan T. Kita bisa menghitung nilai percepatannya dulu, yaitu gunakan rumus yang kedua ya, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. S-nya sudah diketahui di soal 18 sama dengan V0 dikali T. V0-nya tadi adalah 0, maka ini kita tuliskan langsung 0 ditambah dengan setengah kali A-nya dicari atau dihitung, kemudian T-nya waktunya adalah 6 sekon dikuadratkan. Nah, maka ini 18 sama dengan setengah kali A kali 6 kuadrat 36. Nah, kalau kita ringkas dengan ini, sederhanakan, maka ini dapatnya 18. Kita ringkas lagi dengan yang ini, sederhanakan lagi, maka A-nya ini adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung masanya, gunakan saja hukum 2 Newton ya, yaitu F sama dengan M dikalikan A. Nah, kalau kita masukkan angkanya, F-nya tadi adalah 10, masanya adalah masanya adalah M, lalu percepatannya adalah 1. Dengan demikian, M-nya adalah 10 kg. Baik, demikian untuk pembahasan soal kita hari ini. Gimana? Mudah ya? Silakan dipelajari baik-baik. Saya akhiri sekian dulu, banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.